Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah taala dari pembahasan ringkasan 4 kaidah dalam mengenal kesyirikan atau dalam mengenal tauhid dan kesyirikan. Ringkasan 4 kaidah seputar tauhid dan kesyirikan. Baik, dari uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala. Ya. Dan ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita. Kita sudah bahas 2 sesi ya di pelajaran di hari Ahad. Nanti dicek rekamannya ya bagi yang belum sempat ikut dari awal. Baik. Dan kita di malam hari ini akan masuk di kaidah yang ketiga dari pembahasan kaidah tauhid dan kesyirikan ini. Bagaimana seorang bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan agar tidak samar di sisi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya dari manfaat mempelajari 4 kaidah ini ya. Syekh terangkan situ ada 2. Yang pertama, agar seorang itu lebih mengenal makna kalimat la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas ya. Dan yang kedua, agar seorang itu bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Ya. 2 kaidah sudah kita bahas. Di mana kesimpulan kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin di masa Nabi itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Yang sudah kita bahas ya. Nah, mereka itu mengakui Allah yang Maha Mencipta, yang memberikan rezeki, ya, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur perkara seluruhnya. Itu mereka akui. Ya. Dan juga mereka juga mengenal tauhid nama dan sifat. Ya. Karena di antara dari makna tauhid rububiyah itu di situ terkandung juga tauhid nama dan sifat. Kalau misalnya mereka tetapkan Allah yang Maha Mencipta, itu kan ada nama Allah di situ kan, yang Maha Mencipta, Al-Khaliq, gitu kan? Kalau dia tetapkan Allah yang Maha memberi rezeki, di situ kan ada nama Allah Ar-Razzaq. Ya, ada sifat juga kan yang memberikan rezeki dari yang Maha Mencipta. Ya, dan seterusnya ya, yang menguasai alam semesta ini. Di situ ada nama Allah Al-Malik misalnya kan. Ya. Dan yang menghidupkan, mematikan, ya, Al-Hayyul Qayyum. Ya, dan seterusnya ya. Maka ini sekaligus ketika dia tetapkan tauhid rububiyah, itu sekaligus dia tetapkan juga tauhid nama dan sifat. Yang sudah kita bahas di pondasi yang pertama atau di kaidah yang pertama. Ya. Tapi itu tidak cukup. Seorang ketika dia hanya akui tauhid rububiyah dan nama dan sifat, itu bukan syarat seorang dikatakan sebagai seorang muslim. Karena itu akidah kaum musyrikin seperti itu juga di masa Nabi.
dan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di situ perbedaan kita seorang muslim dengan seorang yang berbuat kesyirikan adalah di masalah tauhid uluhiyah. Itulah letak perbedaannya. Itulah yang mereka tidak mau akui. Kalau hanya Allah yang disembah semata. Ya, sementara seorang yang bertauhid mereka tetapkan semuanya. Ya. Tauhid rububiyah, nama dan sifat serta tauhid uluhiyah. Ya. Bahkan yang menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang musyrik itu pada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ini sudah kita bahas ya. Sudah kita terangkan. Ya, dan beliau juga Syekh bawakan ayat-ayat dari hal yang memperjelas perkara itu. Kemudian di kaidah yang kedua sudah kita bahas juga bahwasanya kaum musyrikin di masa Nabi, ya, itu mereka meyakini selain Allah itu bisa disembah. Ini kan sudah kita baca ya. Di antara mereka ada yang meyakini malaikat bisa disembah selain Allah. Padahal hakikatnya mereka menyembah jin. Ya. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh atau para nabi juga bisa disembah selain Allah. Ya. Mereka meyakini para wali, orang-orang soleh juga bisa disembah selain Allah. Nah, ini sudah diterangkan ya dari kaidah. Nah, sebabnya karena kata mereka para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sembah ya selain Allah itu bersama Allah. Nah, baik. Dan itu dari kesyirikan. Dan juga sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, ibadah mereka itu bukan hanya terbatas pada masalah menyembah malaikat atau menyembah para nabi atau menyembah orang-orang saleh, tidak. Mereka juga menyembah bebatuan, mereka menyembah pepohonan, ya. Mereka menyembah patung-patung, bahkan juga mereka menyembah matahari dan bulan. Itu bentuk-bentuk ibadah kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda-beda bentuk ibadahnya, tapi semuanya dikatakan apa? Kesyirikan. Karena mereka menyembah Allah, ya. Mereka juga sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari kesimpulan kaidah yang kedua ya. Nah, jadi pemalingan ibadah kepada selain Allah itulah yang dikatakan kesyirikan. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Baik. Ya, sekarang kita masuk di kaidah yang ketiga. Ini yang kita akan bahas di malam hari ini ya. Kaidah yang ketiga. Baik. Lihat di halaman 5 dari buku panduannya, dari diktat yang sudah dibagi ya. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah taala, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, wa hiya anna Allah al-aliyya al-a'la dzakara fi kitabi anna al-kuffara ma da'u salihina illa li talabil taqarrubi min Allah taala wa talabi syafa'ati wa illa fahum muqirruna bi annahu la yudabbiru al-amra illa Allah kama taqaddama fa idza talaba al-musyriku ad-dalila ala dhalika faqra alayhi qawluhu ta'ala walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Baik. Ini kaidah yang ketiga. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, kaidah yang ketiga, wa hiya anna Allah al-aliyyal a'la,
Sesungguhnya Allah yang maha tinggi, lagi paling tinggi. Dzakara fi kitabihi, menyebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran maksudnya ya. Nah, annal kufara ma'da'us salihina, bahwasanya orang-orang kafir itu tidaklah berdoa kepada orang-orang soleh, nah, illa li talabit taqarrubi minallahi ta'ala, kecuali agar untuk mencari kedekatan dari Allah Ta'ala. Nah, wa talabi syafa'ah, dan untuk mencari syafaat. Wa talabi asy-syafa'ah, dan juga untuk mencari syafaat. Ya. Wa illa fahum muqirruna bi annahu la yudabbirul amra illa Allah. Nah, dan bersamaan dengan itu mereka menetapkan bahwa tidak ada yang mengatur perkara kecuali Allah. Nah, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya. Baik, ini kita paham dulu sekarang ya. Ini dari asal kaidah yang ketiga ini. Diperhatikan, maksudnya orang-orang musyrikin di masa Nabi itu mereka tidak menyembah selain Allah. Di sini boleh disebutkan satu di antaranya, yaitu orang-orang soleh. Ya, mereka tidak menyembah selain Allah kecuali ada dua maksud. Ya, perhatikan ya, dua maksud mereka. Ya, yang pertama untuk mencari kedekatan di sisi Allah. Yang kedua untuk mencari syafaat. Untuk mencari apa? Syafaat. Nanti pada hari kiamat orang-orang soleh itu diharapkan syafaatnya, begitu. Dipahami ya? Diharapkan syafaatnya. Ya, itu maksud mereka. Ya. Bagus tidak maksudnya? Bagus atau jelek? Hah? Bagus maksudnya. Mereka sembah selain Allah untuk mencari kedekatan kepada Allah. Ya, agar mereka dekat dengan Allah, kan begitu. Yang kedua, agar mereka mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Ini maksud yang mulia. Ya, maksud yang mulia. Tapi tidak semua maksud yang bagus itu dibenarkan oleh syariat. Ya. Wa illa fahum muqirruna bi annahu la yudabbirul amra illa Allah. Ya. Ini kan sudah kita terangkan ya. Mereka juga kan bersama dengan itu mereka telah mengakui, ya, tidak ada yang mengatur perkara kecuali hanyalah Allah. Ini tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah kan? Ya, kembali pada tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam peribadahan, Baik. Jadi ini mirip dengan kaidah yang kedua ya. Kalau kaidah yang kedua kan sudah diterangkan. Mereka meyakini, ya, bahwasanya pada para malaikat, pada para nabi atau orang-orang soleh itu ada hak ibadah di situ, bisa disembah. Ya, bisa disembah karena katanya mereka itu kan dekat dengan Allah. Nah, sekarang yang ketiga ini mirip. Jadi mereka sembah orang-orang soleh tadi itu, mereka sembah para nabi, mereka sembah para malaikat. Ya, itu karena dengan dua maksud tadi. Ya, untuk mencari kedekatan kepada Allah. Karena ini orang-orang dekat ini yang kita sembah katanya. Ya. Maka kita sembah mereka agar kita katanya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Yang kedua untuk mencari syafaat. Ya. Kata mereka kita sembah mereka-mereka ini agar kita diberi syafaat nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini maksud yang bagus. Ya. Tapi ini maksud tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya. Bahkan itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa letak kesyirikannya? Ya, letak kesyirikan di sini ini yang harus dipahami ya. Yaitu menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, itulah yang dikatakan kesyirikan. Itulah yang dikatakan apa? Kesyirikan. Ya, kan mereka sembah orang-orang soleh. Tujuannya untuk dekat kepada Allah. Ini kan perantara namanya. Ya.
menjadikan perantara antara dia dengan Allah, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah kesyirikan di situ. Apa kaidah tauhid di situ yang bisa diambil? Ya. Kaidah tauhidnya, seorang ketika dia beribadah langsung kepada Allah. Jangan pakai perantara-perantara. Jangan pakai apa? Perantara-perantara. Ya. Ini kadang ada sebab-sebab yang lain ya. Ya. Kadang mereka samakan Allah itu dengan pemimpin misalnya. Ya, kalau presiden itu kan kalau mau ingin ketemu tidak bisa langsung ketemu kan? Harus lewat apa? Pengawalnya dulu misalnya kan, bawahannya baru bisa ketemu langsung dengan ya Pak pemimpin misalnya. Ya. Pada Allah tidak seperti itu kita ya, tidak boleh seperti itu. Langsung kita berdoa kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Itulah tauhid namanya. Itulah apa? Tauhid. Justru ketika dia buat perantara antara dia dengan Allah, itu yang dikatakan kesyirikan. Itu yang dikatakan apa? Kesyirikan. Dipahamin ya? Baik. Nah, di sini kita perlu ketahui apa itu definisi syirik. Definisi apa? Kesyirikan di sini. Ya, kemarin kan sudah kita bahas ya definisi tauhid. Itu mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Kesyirikan kebalikan dari tauhid itu. Ya. Yaitu dia menjadikan tandingan selain Allah ya, atau dia menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Itu definisi syirik ya. Ada penyetaraan di situ. Menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya, baik dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Ya. Contoh misalnya di masalah rububiyah ya. Ya. Kalau dia meyakini misalnya ada selain Allah yang bisa mencipta, ya, ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, ada selain Allah yang bisa menghidupkan orang mati, ya, ada selain Allah yang bisa ya menguasai alam semesta ini. Itu namanya apa? Kesyirikan dalam masalah apa? Rububiyah. Ya, rububiyah ya. Karena dia meyakini selain Allah bisa mencipta, memberikan rezeki, mengatur. Artinya dia sudah samakan antara selain Allah dengan Allah. Ya, jelas ini? Ini namanya kesyirikan dalam masalah rububiyah. Tapi ini tidak diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik itu meyakini Allah yang Maha memberikan rezeki, paham ya? Yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Yang Maha mencipta. Itu hanya contoh tadi ya. Mungkin ada yang meyakini di kalangan kaum musyrikin di masa belakangan begitu. Baik. Kemudian yang kedua ada tauhid nama dan sifat misalnya. Dia setarakan selain Allah dengan Allah. Ya, misalnya dia menamakan makhluk dengan nama-nama yang khusus milik Allah. Contoh misalnya nama Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu nama yang dikhususkan untuk Allah. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Kapan dia namakan untuk makhluk, maka artinya dia telah menyetarakan selain Allah dengan Allah. Masuk di kesyirikan nanti dalam masalah nama dan sifat. Atau dia namakan selain Allah, dia namakan dengan nama Allah sendiri. Tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Yang boleh kan kalau dia pakai Abdullah atau Abdurrahman, itu tidak ada masalah. Itu nama yang paling dicintai. Kalau dia langsung namakan Rahman atau dia namakan Allah, itu tidak boleh ya. Karena itu nama apa? Nama yang khusus milik Allah. Ya. Itu contoh kesyirikan dalam masalah nama dan sifat. Ada kesyirikan yang ketiga dalam masalah uluhiyah misalnya. Ya, dalam masalah uluhiyah. Baik. Misalnya dia menjadikan tandingan tadi. Dia meyakini selain Allah bisa disembah. Inilah kesyirikan dalam masalah apa? Nama dan sifat. Itulah dari letak kesyirikannya orang-orang terdahulu. Ya, dari kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Mereka menjadikan tandingan selain Allah disembah. Ya.
Mereka meyakini ada hak sembahan untuk selain Allah tadi itu. Nah, tadi sudah diterangkan di kaidah yang ketiga ini, maksud mereka menyembah selain Allah yaitu untuk mencari kedekatan kepada Allah dan untuk mencari apa? Syafaat. Jadi paham ya? Ini dari kaidah yang ketiga. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kaidah. Baik, kata beliau rahimahullah taala, fa idza talabal musyriku dalila ala dzalik faqra alaihi qaulahu ta'ala. Jika orang musyrik ya meminta kepadamu meminta dalil atas perkara itu, maka bacakanlah kepadanya qaulahu ta'ala, dari firman Allah taala. Yang maksudnya tadi sudah diterangkannya kaidahnya, dalilnya apa? Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin di masa Nabi, mereka tidaklah menyembah selain Allah kecuali agar mencari apa? Kedekatan dan mencari syafaat. Baik, diterangkan di situ oleh Syekh, beliau bawakan ayat di surah Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Terjemahan dari mana ayat? Kata beliau, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, wali-wali, kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata apa? Kami tidak menyembah mereka itu kecuali agar mereka itu mendekatkan kami di sisi Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Sini zulfa artinya kurba, dengan sedekat-dekatnya. Ini kan sudah jelas sini maksudnya. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu menjadikan wali-wali sebagai sembahan, sebagai pelindung mereka, yang menolak bahaya. Itu mereka tidak menyembah selain Allah itu kecuali agar mereka, katanya, mendekatkan mereka di sisi Allah. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah memberikan hukum di antara mereka ini pada hari kiamat nanti, fima hum fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Inna Allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang kadzibun kafar. Perhatikan di sini hukum Allah kepada orang-orang yang menjadikan selain Allah ada pelindung-pelindung, ada tandingan-tandingan, dengan dua sifat. Yang pertama pendusta, yang kedua apa? Kafir. Jadi itu hanya alasan saja, itu kedustaan. Allah tidak butuh perantara dalam beribadah kepadanya. Mau berdoa langsung kepada Allah. Jangan lewat nabi atau lewat orang soleh misalnya, sampaikan doaku kepada Allah. Tidak boleh seperti itu Itu apa? Kesyirikan. Beda kalau orang solehnya itu masih hidup. Misalnya sekarang masih hidup dia lihat masih bisa dia berbicara, itu tidak ada masalah, hukumnya boleh. Yang menjadi masalah itu kalau dia sudah mati. Dia pergi di kuburan Nabi misalnya, minta sama Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku begini. Itu tidak boleh itu syirik. Walaupun diminta sama Nabi, minta sama malaikat misalnya, atau kepada jin-jin, orang-orang soleh, sama saja. Itu artinya dia telah menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam masalah ibadah. Dan itu kesyirikan. Itu adalah letak kesyirikan. Karena mereka menyamakan antara selain Allah dengan Allah. Disamakan antara Allah dengan pemimpin tadi itu. Kalau pemimpin jelas, kalau mau ketemu dia tidak bisa langsung. Harus pakai perantara kan? Lewat dulu penjaga-penjaganya, disampaikan baru bisa ketemu. Itu kan menyamakan nanti antara selain Allah dengan Allah. Baik, jelas itu Dan itulah kesyirikan. Dan di sini Allah memberi hukum kepada mereka dengan dua hukum, pendusta lagi kafir. Itulah sebab dari kekafiran mereka. Baik. Ini satu maksud diterangkan oleh Syekh. Ada ayat yang lain
tidak dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu dari maksud yang kedua tadi, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah untuk meminta apa tadi? Mencari syafaat. Itu diterangkan di surah Yunus ya. Ada ayat di surah Yunus ayat ke-18. Jadi ditulis ya. Ditambah di situ. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya. Baik, saya bacakan ayatnya supaya lebih jelas. Saya juga tidak ingat. Kita lihat di surah Yunus ayat ke-18. Baik. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Nah, perhatikan ini ya. Mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah. Nah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di mana selain Allah itu tidak bisa memberi bahaya kepada mereka dan juga tidak bisa memberi apa? Manfaat. Nah, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Tapi mereka berkata, ini orang-orang ini adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Nah, itu dia dari maksud mereka ya, yang kedua tadi. Jadi mereka beribadah pada selain Allah, ya, yang tidak bisa tadi memberi bahaya, menolak bahaya, memberi manfaat. Ya, itu kata mereka apa? Haula'i syufa'auna indallah. Ya, mereka ini nanti akan memberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, baik. Dibantah oleh Allah di situ. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu ya fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian ingin memberitahu Allah pada apa yang tidak diketahui? Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi pada apa yang mereka persyirikatkan di situ. Itulah kesyirikan juga. Dia minta atau dia beribadah kepada selain Allah untuk mencari syafaat. Ya, mencari apa? Syafaat. Jadi itu ayat yang kedua ya, yang memperjelas dari kaidah ini. Dari kaidah yang ketiga ini. Baik. Jadi sudah kita bisa simpulkan di sini dari kesimpulan kaidah ya. Nah, bahwasanya alasan untuk menjadikan selain Allah ya, atau bisa kita pakai bahasa yang lain ya, dari kaidah yang ketiga ini ya, menjadikan perantara antara hamba dengan Allah dalam masalah ibadah itu adalah kesyirikan. Itu adalah apa? Kesyirikan. Nah, apapun maksudnya, ya, mau maksudnya untuk mencari kedekatan, gitu kan, kepada Allah, mau mencari syafaat, ya, itu dari maksud-maksud yang tidak dibenarkan. Karena dia telah menjadikan antara dia dengan Allah ada apa? Perantara. Ya, ada perantara. Jelas ini ya? Baik. Itu kesyirikan ya. Itu kaidah di sini perlu kita ketahui. Saya ulang tadi kaidahnya di sini ya. Kesimpulan kaidah, menjadikan antara selain Allah dengan Allah, nah, dalam peribadahan, dalam masalah ibadah, ya, itu adalah kesyirikan. Itu adalah apa? Kesyirikan. Ya. Terserah maksudnya apa saja. Mau maksudnya untuk mencari kedekatan kayak di sini tadi ya, atau untuk mencari apa? Syafaat. Itu semuanya tidak dibenarkan. Tatkala mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam peribadahan. Jelas ya? Apa di sini kaidah tauhid yang kita ambil? Nah, tauhid itu ketika beribadah langsung kepada Allah. Tidak boleh pakai perantara-perantara. Jangan samakan Allah dengan makhluk yang butuh perantara kayak tadi. Dipahami ya? Itu kaidah apa? Tauhidnya. Dari sinilah terbedakan kan antara tauhid dan kesyirikan. Jelas ini ya? Baik. Itu selesai sudah kaidah yang ketiga ya. Jadi ayat yang dibawakan tadi jelas itu ya, dari faedah pokok, penjelasan dari maksud mereka dalam beribadah kepada selain Allah, yaitu untuk mencari kedekatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan di sini juga banyak faedah yang lain dari ayat yang kita telah bacakan tadi ya. Ya. Nah, ya padanya diterangkan di sini juga dari faedah ayat di ayat surah Az-Zumar tadi ya. Nah, di situ penetapan bahwasanya Allah itu yang menghukumi, sifat yang memberi hukum ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya, dan juga padanya ada penetapan sifat memberi hidayah untuk Allah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan juga padanya dari ayat ini juga penjelasan dari hukum orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah dengan dua sifat. Ya, kadzibun kafar, pendusta lagi apa? Lagi kafir. Jelas ini ya? Baik. Ini akhir dari kaidah yang ketiga. Baik. Berikutnya beliau akan masuk di sini pembahasan tentang masalah kesimpulan kaidah yang pertama, kedua dan yang ketiga. Baik, nanti ini kita bahas ya. Insyaallah taala mungkin di sesi berikutnya insyaallah taala. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan kalau ada yang kurang dipahami. Tadi kan sudah kita terangkan, tetangga ada yang pergi salat ke masjid, lewat di samping rumahnya misalnya, dia bicara, doakan saya. Syirik begini atau bukan? Nah, silakan Mbak. Jawabannya apa? Hah? Bahaya ini. Ya. Makanya tadi jangan cerita kalau talim. Ayo, sebelahnya. Hah? Kesyirikan? Ada yang pergi ke masjid, orang soleh dia, lewat tetangganya misalnya, dia bilang, tolong doakan saya supaya menjadi orang baik misalnya, supaya bisa terbuka hidayah. Kesyirikan tidak? Hah? Hah? Anda paham kaidah berarti ini. Nah di sini kesyirikan atau bukan? Hah? Bukan, itu bukan kesyirikan. Itu boleh hukumnya. Kenapa bukan kesyirikan? Karena dia masih hidup, orang itu kan masih hidup dia. Ini yang kita bahas tadi itu, yang mereka sembah selain Allah sudah mati. Iya, sudah mati ya. Iya, sudah meninggal semuanya. Ya, sudah dikubur. Datang mereka ke kuburan minta, begitu ya. Ya, dipahami ya bedanya? Baik. Yang lain? Ayo silakan. Bagaimana kalau orang yang terlalu berlebihan minta kepada orang soleh sedikit-sedikit, misalkan ada keluarga yang sakit minta didoakan. Orang solehnya masih hidup? Ya, masih hidup. Sedikit-sedikit sakit minta doa. Sedikit-sedikit saya ada pokoknya kayak ada kesusahan sedikit. Minta doa begitu sama orang soleh. Baik. Ya. Ini ada yang bertanya, apa hukumnya seorang terlalu banyak meminta begitu ya? Doa kepada orang soleh masih hidup. Ya, sedikit-sedikit minta doa. Nah, ya. Jadi kalau tadi kan sudah kita bahas hukum asalnya, hukumnya apa? Boleh. Itu hukumnya ya, boleh. Ya. Di masa Nabi itu para sahabat kadang juga meminta sama Nabi. Nabi kan masih hidup ketika itu ya. Minta misalnya agar diturunkan hujan. Nabi berdoa kepada Allah turun hujan. Ya. Dipahami ya? Nah, ada juga sebagian sahabat yang sakit, Nabi doakan sembuh sakitnya. Seperti ketika itu Ali bin Abi Thalib ya, sakit matanya, Nabi doakan sembuh sakitnya. Ya. Tapi ini tidak dilakukan oleh para sahabat terlalu keseringan. Ya. Itu hanya kadang-kadang saja boleh ya. Ya. Itulah tadi kadang bisa merusak tauhid tadi itu.
Nah, kalau dia terlalu keseringan di situ, ini kadang bisa mempengaruhi hatinya. Masalah ketergantungannya nanti kepada selain Allah itu kadang bisa lebih besar. Dipahami ya? Jadi yang tadi itu hukumnya boleh, tapi diporsikan pada porsi yang kadang-kadang saja. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia terlalu keseringan, ini yang kadang bisa berbahaya. Walaupun dia masih hidup tadi orang solehnya itu, ya, kenapa dia tidak langsung berdoa kepada Allah? Kalau misalnya dia alasannya banyak dosa misalnya, ya, dia kan bisa perbaiki diri sekarang. Dia bertobat kepada Allah kan? Nah, ya, agar dia bisa langsung berdoa. Walaupun dia banyak dosa juga tidak ada masalah. Dia langsung berdoa kepada Allah apa yang dia keluhkan begitu kan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tadi ya, pada masalah tadi itu dibolehkan pada porsi kadang-kadang saja. Ya, jangan terlalu berlebihan. Karena hal yang boleh itu kalau dia terlalu berlebihan bisa masuk pada perkara yang diharamkan kadang. Ya, dipahami ya? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kalian kata Allah. Tapi jangan berlebih-lebihan di situ. Karena bisa masuk pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Sudah waktu mungkin ya. Kita akhiri majelisnya. Ya. Tadi disebutkan poin ketiga itu misalnya orang yang menjadikan perantara itu kenapa dikatakan manusia yang menyembah kepada dia padahal dia hanya menjadikan perantara. Itulah hukum ayat begitu kan? Ya. Jadi ini bukan dari kita ya. Itu dari Allah langsung. Ini kan ada yang bertanya tadi ya, kenapa orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dikatakan beribadah? Itu kan langsung Allah yang katakan, gitu kan? Walladzina wa ya'buduna min dunillah, gitu kan? Mereka langsung dihukum oleh Allah. Mereka sembah selain Allah. Tadi di surah Yunus ya, biar lebih jelas tadi ayatnya. Ya. Jadi antum tadi tulis dengan surah Yunus tadi, supaya lebih jelas ayatnya itu. Saya kan hanya bawakan satu ayat ya, untuk maksud yang pertama tadi, mencari apa? Kedekatan. Nah, ayat yang kedua tadi di surah Yunus ayat 18 itu semakin memperjelas. Langsung di situ Allah katakan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Padahal maksudnya tadi sama. Anggur mencari syafaat. Ya, kata mereka ini, orang-orang ini adalah pemberi syafaat nanti kami ya di sisi Allah. Ya, itulah kesyirikan. Itulah apa? Kesyirikan, dan itulah ibadah mereka begitu kepada orang-orang soleh itu. Ya, kepada orang-orang soleh tersebut. Jelas itu ya? Baik. Sekarang itu dari akhir pembahasan. Ya, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala di malam berikutnya. Ya. Baik, nanti mungkin informasinya nanti di grup saja. Datang malam apa lagi kita talim. Mungkin 2 kali sepekan bisa kita talim nih. Kita selesaikan 4 kaidah dulu ya. Baru kita baca buku yang lain. Ya. Segera itu dulu dari akhir majelis, semoga manfaatnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.